Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, selamat hari baru, shalom untuk kita semua. Saya percaya ada kemurahan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan. Sekalipun Tuhan percayakan kita dengan pergumulan, dengan persoalan, dengan kesulitan, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita akan melanjutkan perenungan kita masih tentang gereja. Beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa gereja bukan gedung, tapi gereja adalah kita, komunitas orang-orang percaya. Gereja harus bersinergi utuh, tersusun jadi satu dalam kehendak Kristus. Tetapi juga pagi hari ini kita akan melihat ciri yang lain dari gereja sebagai komunitas yang inklusif. Apa itu? Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12, khususnya ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu roh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat ini mengajarkan, menggambarkan tentang inklusivitas sebuah gereja. Apa itu inklusif? Inklusif itu adalah ungkapan yang berlawanan dengan eksklusif. Eksklusif itu artinya tertutup, khusus. Komunitas yang hanya khusus untuk kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan persamaan-persamaan tertentu. Komunitas eksklusif misalnya komunitas khusus untuk orang-orang yang punya mobil BMW misalnya. Yang punya mobil Toyota tidak boleh masuk karena ini eksklusif. Komunitas untuk pecinta Vespa misalnya. Maka orang yang punya Honda Beat atau Supra Fit tidak boleh masuk karena ini khusus eksklusif bagi komunitas pecinta Vespa. Gereja bukan komunitas eksklusif, tapi sebaliknya gereja adalah komunitas inklusif. Perhatikan firman Tuhan di sana di dalam ayat yang ke-13 yang sudah kita baca tadi. Di dalam gereja tidak peduli apakah dia Yahudi, tidak peduli apakah dia Yunani, kita semua disatukan di dalam satu roh. Kita semua dibaptis, dibenamkan, dimasukkan dalam satu tubuh. Kita semua diberi minum dari satu roh, mendapatkan kehidupan dari roh yang sama. Oleh karena itu di dalam gereja tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Kenapa firman Tuhan mengangkat ini? Dalam konteks zaman dulu memang ada perpisahan. Memang ada sekat yang sangat luas antara dunia Yahudi dan dunia non-Yahudi yang diwakili oleh orang-orang Yunani. Masing-masing punya prasangka dan prejudis yang tidak bisa dijembatani. Orang Yahudi melihat dan merasa bahwa diri mereka paling benar, paling suci, yang tidak bisa bercampur dengan bangsa-bangsa yang lain. Di pihak lain ada gerakan antisemit, anti-Yudaisme, yang melihat orang Yahudi sebagai musuh, sebagai kelompok yang harus dihilangkan atau dibasmi. Di dalam gereja tidak boleh ada seperti itu. Semua orang satu karena kita sudah dibenamkan, dibaptis, diberi minum oleh satu roh yang sama. Demikian juga di dalam gereja tidak ada lagi status budak maupun orang merdeka. Pada zaman itu memang masih wajar ada kelas, ada strata sosial, ada kasta antara orang merdeka, sang tuan, dan budak yang tempatnya di paling bawah. Tetapi di dalam gereja semua harus melebur, di dalam gereja tidak ada status sosial. Di dalam gereja semuanya sama, diperlakukan dan dilayani sama. Baik orang miskin, orang kaya, berpendidikan, kurang berpendidikan, pegawai, buruh, swasta, PNS, TNI, Polri, semuanya sama karena gereja adalah komunitas yang inklusif. Semuanya dirangkul, semuanya dikasihi, semua diberi ruang, semua dihargai, semuanya dikasihi, semuanya penting. Karena semuanya tidak memandang status, tidak memandang kebangsaan, tidak memandang usia, tidak memandang status ekonomi, semuanya sama di dalam gereja. Ini penting. Bahwa di dalam gereja tidak ada kotak-kotak dan sekat-sekat eksklusivitas. Tidak ada orang yang mengatakan dirinya paling benar karena punya latar belakang suku tertentu. Tidak.
semua orang dikasihi. Apalagi kalau kita bicara tentang gereja Kristen Nasrani Philadelphia, maka gereja kita adalah gereja yang sangat kaya dengan berbagai konteks. Orang dari segala macam pulau ada di sini. Orang dari segala macam latar belakang ada di sini. Dari segala macam usia ada di sini. Tapi semuanya dikasihi dan semuanya sama di mata Tuhan karena gereja adalah komunitas yang inklusif. Kiranya firman ini menolong kita semua untuk menghayati sebuah gereja, artinya sebuah persekutuan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan gereja yang di dalamnya kami diterima sebagai keluarga, tidak peduli latar belakang kami. Tuhan, tolong supaya kami berjalan sepanjang hari ini di dalam kemurahan dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan doa kami. Amin.